Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, Fadlizon Official kali ini akan berbincang dengan seorang tokoh, seorang guru besar, profesor, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, malah yang pertama kali, pernah ketua DKPP, dan pengalaman di dunia pemerintahan sudah malang melintang sejak masih muda, sejak 93, dan juga seorang penulis pemikir di bidang ketatanegaraan yang telah menghasilkan lebih dari mungkin 70 buku ya. 70 Profesor Jimli As-Sidiki. Bang Jimli, saya manggilnya Bang Jimli karena saya mengenal beliau ini sejak saya masih SMA. Waktu itu saya kelas 1 SMA di SMA Negeri 31 Jakarta sebagai ketua kelompok ilmiah remaja, ketua KIR. Saya juga waktu itu pengurus majelis taklim di SMA 31. Saya mengundang Bang Jimli untuk sebuah seminar dan saya datang ke rumah beliau. Waktu itu beliau kalau tidak salah pembantu rektor 3 di Universitas Islam As-Safiyah, masih master, belum doktor, apalagi belum profesor gitu ya, masih muda. Nah, saya masih ingat sekali di rumah beliau itu pertama kali berjumpa dengan Bang Jimli. Waktu itu seminarnya tentang profil ideal menurut Islam kalau tidak salah gitu. Karena itu dalam rangka kegiatan juga seminarnya 2 hari seminarnya. Jadi ada Bang Jimli, waktu itu ada saya undang juga Neno Warisman, ada siapa lagi gitu tokoh-tokoh muda ya? Tokoh-tokoh muda yang kita lihat mempunyai pandangan visi yang luar biasa. Dan sempat bicara, ngobrol juga dengan Bang Jimli. Bahkan mungkin Bang Jimli pasti sudah tidak ingat karena saya masih anak SMA. Menyarankan saya untuk ngambil nanti kuliah bidangnya ilmu-ilmu major gitu ya, ekonomi atau hukum atau dan lain-lain gitu. Jadi sosok yang buat saya bukan orang asing lagi gitu ya. Apalagi juga saya pernah diajak waktu zaman mahasiswa untuk aktif di dunia think tank, di mana salah satu pendirinya adalah Pak Jimli As-Sidiki yang bernama Center for Policy and Development Studies, CPDS. Di situ saya banyak bertemu dengan banyak tokoh. Bahkan perjumpaan pertama saya dengan Pak Prabowo Subianto saya di situ. Belakangan ini kita melihat banyak dan ramai sekali diskursus yang sebenarnya sudah berulang, yaitu tentang presidential threshold. Nah, presidential threshold sekarang kita tahu 20%, ada permintaan 0%. Nah, ini Bang Jimli kan sudah bukan ketua MK lagi. Dan sekarang juga menjadi anggota DPD, jadi mewakili rakyat juga, sama-sama mewakili rakyat nih Bang Jimli. Bagaimana Bang Jimli melihat ini soal tuntutan ini? Kalau secara normatif gitu ya, memang dari dulu saya punya pendapat bahwa presidential threshold itu mestinya tidak ada. Tapi kalau parliamentary threshold untuk partai, itu keharusan untuk konsolidasi demokrasi. Tapi kalau untuk capres, nggak perlu pakai threshold. Terakhir saya menjadi pemantau pemilu internasional Pilpres Rusia. Iya. Ya, ketika Putin terpilih lagi. Iya. Sana nggak ada threshold-thresholdan. Iya. Nah, yang mendaftar di KPU 34 calon. Tapi sesudah diteliti oleh KPU setempat, yang memenuhi syarat cuma 8. Nah, tapi 8 itu begitu bertarung, Vladimir Putin yang sudah periode keempat itu dapat 76%. Iya. Jadi orang yang populer, yang disukai rakyatnya, ya terpilih aja gitu. Iya. Tanpa harus menjegal atau menghalangi yang 7 lainnya. Nah, Indonesia yang terlalu beraneka ragam ya, kekuatan realitas politiknya, sebaiknya disalurkan gitu loh aspirasi rakyat untuk memilih pemimpin itu. Toh nanti yang terpilih cuma 1 kok. Nah gitu. Nah itu satu ya. Yang kedua, orang banyak lupa di dalam konsep yang diadop di dalam konstitusi kita, itu ada 2 hal. Satu, syarat popular vote ya, harus 51% baru bisa dilantik, ya kan?
Dan yang kedua, distribution requirements namanya Iya, itu. betul. Ya, jadi syarat sebaran dukungan. Jadi dia tidak cukup populer 51%, tapi harus ada yang kedua. Yang kedua adalah dia harus menang di 51% jumlah provinsi. Maksudnya apa? Waktu diperdebatkan, supaya jangan jadi presiden orang Jawa aja gitu loh. Nah, kan bisa aja penduduk Jawa kan 70%. Bisa aja di tempat lain dia 0%, tapi di Jawa dia menang total. Ya dia jadi presiden Pulau Jawa. Artinya sampai kapanpun. Sampai kapanpun akan begitu. Nah, jadi dibuatlah ada namanya itu distribution requirements. Nah, maka kalau ini dibaca utuh gitu ya, itu satu. Yang kedua, ada sistem 2 ronde. Ya, betul. Ronde pertama, ronde kedua. Jadi maksudnya kalau calonnya itu misalnya 10, diadu dulu, maka di ronde kedua yang 2 tertinggi. Itu artinya niat ingsun, the framers intent of this constitution, sudah sejak awal itu sudah memikirkan bahwa calon presiden itu lebih dari 2. Iya. Maka itu tidak boleh dikhianati. Iya. Maka calon presiden mestinya dipertegas sekurang-kurangnya 3 untuk memungkinkan pelaksanaan dari distribution requirement dan sistem 2 ronde. Iya. Tapi kalau dari awal sudah cuma 2, ini ada problem. Akal sehat akan menuntun orang pada kesimpulan, loh kan calonnya cuma 2. Iya. Walaupun distribution requirement tidak terpenuhi, kan dia udah 51%. Udahlah nggak usah diulang lagi. Iya. Ngabis-ngabisin duit. Bener juga. Iya. Iya kan? Nah, maka harus dibuat aturan yang memastikan calon presiden di ronde pertama itu minimal 3. Nah, mestinya gitu. Nah, cuma yang jadi masalah kita, ini kan perdebatannya sudah lama. Betul. Sudah 15 tahun. Dan kok menjelang 2024 kok diributin lagi. Kan gitu kan? Nah, maka orang melihat, waduh, ini ada agenda-agenda masing-masing ini. Iya. Nah, lagi pula DPR itu sudah mengeluarkan RUU pemilu itu dari prolegnas. Padahal itu sudah masuk di 2020. Iya. Maka jalan satu-satunya para pengusung ide ini harus ke MK. Problemnya di MK ini sudah lebih dari belasan kali memutus soal ini. Sudah 13 kali. Gitu loh. Yang isinya itu macam-macam. Ada yang putusannya karena mempersoalkan legal standing. Ada yang mempersoalkan substansi. Yang kesimpulannya ini pilihan kebijakan bebas. Silahkan pembentuk undang-undang. Gitu loh. Nah, terakhir putusan ini kan sudah 2019 dan 2020. Baru. Iya. Dan jumlah hakimnya 9, yang disenting cuma 2. Cuma 2. Artinya yang setuju bahwa di 0% kan itu cuma 2 orang. Iya. Nah, masalahnya yang 7 orang ini bagaimana caranya dibuat insaf? Ya kan? Atau berubah pikiran, apa alasannya dia berubah pikiran tanpa harus dicurigai? Kok dia berubah hanya gara-gara si A, si B yang mengajukan? Jadi saya rasa memang waktu tidak terlalu banyak lagi. Dan semua partai sudah siap dengan skenarionya. Ya kan? Waktu tinggal 2 tahun. Mulai tahun 2022 ini orang sudah semakin fokus ke Pilpres ini kayaknya nih. Nah, apakah iya rule of the game-nya mau diubah lebih dulu? Kenapa nggak ngurus yang lain aja lah? Ya kan? Fokus bagaimana caranya supaya bisa terpilih orang yang terbaik untuk 2024 dengan janji ya dalam kampanyenya diikat gitu fakta integritas mau membenahi semua ini. Kalau kita lihat ya Bang Jimli, dari ada yang mempersoalkan legal standing ataupun substansi dan itu terus dicoba ya. Tetapi secara filosofi saya kira apa yang tadi Bang Jimli katakan kan sudah kokoh, termasuk praktek di luar. Bagaimana memberikan satu pilihan yang lebih banyak dan bagaimana sebetulnya cara berpikir sejak awal membentuk itu supaya tidak ada semacam sentralisme pada kekuatan tertentu atau etnis tertentu yang itu akan menimbulkan persoalan juga secara nasional gitu ya.
Artinya tidak ada ruang, ya, sampai ada dikatakan ya, misalnya Bang Jimli Asidiki, namanya nggak ada O-nya, gitu ya. Karena dia tidak ada O-nya, ya sampai kiamat pun nggak akan pernah bisa jadi presiden, gitu ya. Nah, jadi saya pernah di Papua tahun berapa itu dulu. Saya bilang itu yang namanya perdebatan mengenai Wapres di BPUPKI. iya. Kan Muhammad Yamin banyak ngarang-ngarang, banyak usul. Itu wakil presiden mesti ada 2 Iya. diusulkan oleh dia. Yang lain bilang, aduh kebanyakan. Ya, apalagi Supomo lah 1 aja lah gitu kan. Tapi pertimbangannya itu menarik. Jadi kata Yamin, itu wapresnya itu harus dibikin 1 dari Indonesia Timur, 1 dari Indonesia Barat. Gitu loh. Asumsinya ini orang Padang ini, pikiran dia presidennya selalu orang Jawa kan gitu. Iya. Jadi Jawa presidennya, wakilnya 2 orang, 1 dari Timur, 1 dari Barat. Nah, tapi karena itu tidak disetujui, maka berarti pertimbangan etnis dan wilayah itu tidak berlaku. Artinya presiden bisa aja orang Papua, saya bilang. Ya kan? Wapresnya bisa ada orang Aceh, why not? Bahwa itu sulit terpilih, ya itu soal lain. Ya, kayak di Amerika perempuan sampai sekarang nggak kepilih-pilih, padahal jumlah penduduknya banyak perempuan. Ya kan? Iya. Dan juga di Amerika itu kan masyarakat Protestan. Sampai John F. Kennedy belum ada orang Katolik. Ya kan? Dia terpilih, itu pun dibunuh. Nah, Katolik kedua yang sekarang ini Joe Biden. Nah, itu sesudah 2,5 abad. Nah, jadi sebetulnya apa yang sudah disepakati itu ya sudah benar. Jadi presiden yang akan datang itu bisa aja saya bilang orang Papua. Tapi sebelum orang Papua, orang Palembang dulu lah saya bilang. Nah, tapi kan Bang Jimli gini ya. Kalau kita lihat di masa-masa awal dulu kemerdekaan, apalagi ketika praktek konstitusi kita ini, meskipun sistemnya presidensil, mungkin hanya berjalan bulan-bulan pertama tahun 45 itu, tapi kabinetnya langsung parlementer. Ya, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan pertama. Ya, Syahrir kan bulan November, 14 November. Kabinet Syahrir pertama, kemudian kabinet Syahrir kedua, dan seterusnya sampai tahun 49 lah ya. Ya, sesudah 59 kembali lagi sama begitu, walaupun tidak ini ya, misalnya. Artinya pernah kita ada satu praktek parlementer, demokrasi parlementer, prakteknya di dalam sistem presidensil. Dan kan? Itu tertulis di penjelasan presidentil sistem, tapi di praktiknya parlementer. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan waktu itu kalau kita lihat representasi dari luar Jawa luar biasa kan? Banyak sekali, terutama orang Minang banyak sekali. Ya. Artinya mereka yang merantau di Jakarta itu luar biasa gitu representasinya. Bahkan kita pernah juga setelah itu di dalam situasi setelah konferensi meja bundar kita pernah memasuki satu negara federasi kan? Iya. 27 Desember 49 sampai 17-18 Agustus tahun 50. Ya. Nah, itu kan ada artinya interupsi di dalam atau interval atau apa ya namanya konstitusi kita. Jadi Undang-Undang Dasar 45 RIS. Habis itu kemudian di dalam federasi itu kan juga itu kan bagian dari fakta sejarah. Iya. Ya, setelah itu. Itu bagaimana Bang Jimli melihatnya? Artinya kan itu juga menjadi perdebatan di awal-awal dulu ya. Walaupun sejarah kita mengatakan itu seolah-olah bikinan Belanda. Ya memang begitu. Dan walaupun dia pendek waktunya, itu kenyataan sejarah. Dan disepakati sebagai solusi. Atas dasar itulah kemudian Bung Karno, Bung Hatta kan dikeluarin dari penjara. Dan PDRI, Pak Saprudin harus menyerahkan serah terima kedaulatan pasca Rumroyen pasca Rumroyen di Jogja. Makanya itu juga harus kita catat sendiri, hanya gara-gara dia tidak pakai istilah presiden, ya kan? Dia kan ketua PDRI, padahal itu presiden, kepala negara. Lah mana ada NKRI, ya kan, negara, tetapi
kepala negara dan wakilnya di penjara. Dan waktunya 8 bulan. Iya, betul. 8 bulan, lama banget itu. Iya kan? Jadi kalau tidak ada PDRI, hilanglah negara kita. Ingat kan mungkin Bang Jimli, saya pernah buat sebuah seminar kerjasama dengan MK ketika Bang Jimli masih ketua MK. Itu di 2007. 2007, ya. Ya, bulan Desember, 19 Desember di MK. Ya, dan alhamdulillah itu kemudian jadi hari Bela Negara. Bela Negara sekarang kan. Dan memang susah memperjuangkan Pak Sap itu. Karena sesudah MK kan saya diangkat jadi 10 tahun saya di Dewan Gelar dan tanda-tanda kehormatan. Anggota, kemudian jadi wakil ketua. Karena Pak Sap itu melawan Soekarno di akhir-akhir masa ininya kan. Dan di zamannya Soeharto, dia juga petisi 50. Jadi semua dilawan sama dia. Iya. Maka susah meyakinkan semua orang bahwa beliau itu adalah pahlawan. Nah, ya kan, bahkan dia pendiri BI dan sebagainya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah akhirnya kan disepakati. Akhirnya jadi pahlawan nasional. Cuma melalui perjalanan panjang. Nggak ada perdebatan. Misalnya Purnomo Yusgantoro waktu itu Menhan, dia bilang sama saya, ini presiden, saya bilang ini. Presiden kedua ini, ya kan, 8 bulan tuh, saya bilang. Ya kan? Ya dah kita setuju aja dah. Setuju jadi pahlawan nasional tapi nggak usah disebut presiden lah, kata dia gitu. Ya oke. Nah, jadi ini semua fakta-fakta sejarah itu nggak boleh kita abaikan, termasuk sejarah mengenai RIS. Artinya kita pernah punya RIS, gitu loh. Dan lebih dari itu ya, Bung Karno dan Bung Hatta itu beda pendapat soal bentuk negara ini. Iya. Sejak tahun 30-an, Bung Hatta itu mengusung ide federal. Federal, betul. Federal sejak dari Rotterdam. Iya. Nah, tetapi begitu dia pulang di BUPKI, itu mayoritas menghendaki negara kesatuan. Lalu kompromi, ya kan? Walaupun perdebatannya panjang, akhirnya kompromi. Iya. Komprominya, ya sudah deh kita bikin NKRI, tapi, nah ada tapinya, otonomi daerah yang luas, gitu. Tapi karena kita mesti konsolidasi kekuasaan periode Bung Karno, ini kan terabaikan. Iya. Nggak ada itu kebijakan nasional yang memberi perhatian pada daerah. Atau nggak ada. Termasuk kerajaan-kerajaan dipunahkan semua. Nah, kan gitu kan? Iya. Nah, lalu datang Orde Baru. Maka Anda lihat TAP MPRS yang pertama ya yang dikeluarkan itu berkenaan dengan otonomi daerah. Iya. Itu TAP MPRS-nya ekstrim sekali. Jadi kekecewaan lama yang panjang itu ditumpahkan di dalam TAP MPRS. Iya. Gitu loh. Tapi kembali Pak Harto berkuasa, kembali lagi konsolidasi kekuasaan. Cara sentralisasi lagi. Puncaknya undang-undang pemerintahan desa. Tahun 75, 79. Semua desa pun diseragamkan kayak di Pulau Jawa. Sampai kayak begitu. Betul. Jadi yang namanya otonomi daerah sebagai aspirasi awal itu diabaikan. Karena kepentingan konsolidasi kekuasaan. Nah, maka begitu reformasi, lihat TAP MPR tentang otonomi daerah. Ekstrim sekali. Iya, betul. Segala kekecewaan ditumpahkan lagi di situ. Ditambah lagi Undang-Undang 22. Iya. Tahun 99. Itu undang-undang sangat ekstrim. Cuma 5 urusan pemerintah pusat ya. Iya, dan itu kayak federal cara berpikirnya. Dan kata Rias Rashid, ini pemerintahan itu horizontal. Gubernur bukan bawahan presiden, bupati, wali kota bukan bawahan dari gubernur. Waduh, saya bilang ini kau juga. Saking ekstrimnya itulah filosofi Undang-Undang 22. Iya, betul. Tahun 99. Maka waktu kita bikin perubahan kedua tahun 2000, ini kita betulin. Iya. Nah, itulah ada kalimat di pasal 18 ayat 1 yang bunyinya NKRI dibagi atas. Kata-kata dibagi atas itu begitu saya diundang, saya jelaskan perbedaan antara separation of power dan distribution of power atau division of power. Dalam konstitusi Amerika ini dibedakan. Kalau dia bicara separation of power itu horizontal. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi kalau dia bicara distribution of power itu vertikal ke negara bagian. Nah, jadi penggunaan kata-kata NKRI dibagi atas itu dengan kesadaran bahwa ini vertikal. Vertikal dong. Nggak kayak yang dibilang oleh Rias Rashid itu.
Jadi di bawahan gitu loh. Nah, jadi itu tahun 2000 diperbaiki. Tapi pelaksanaannya tetap aja. Cuma untungnya sesudah reformasi pasal 18 itu tentang otonomi daerah sudah dimasukkan di konstitusi. Jadi kuat. Nah, maka sebenarnya isu federal tidak terlalu relevan lagi kalau dijadikan impian ya tentang bentuk negara, apalagi dari segi istilah itu mengalami ideologisasi. Jadi sesudah RIS itu mengalami, itu juga yang menghambat Sultan Hamid dari kemungkinan dia menjadi pahlawan nasional, padahal jasanya besar. Jasanya besar. Itu ya ngorek-ngorek ngarang itu apa namanya Garuda Pancasila. Tapi dan dia juga kan ketua BFO, dia yang itu dia besar jasanya, cuma gara-gara dia pro RIS ya, pro apa namanya waktu itu antara lain kelemahannya, sehingga dia selalu itu dijadikan alasan untuk mengatakan dia pro Belanda dan tidak bisa jadi pahlawan nasional. Nah, karena itulah ada istilah NKRI harga mati. Dan itu tercermin sekarang di pasal 37 ayat 5. Jadi pasal 37 1 sampai 4 ini ngatur tentang prosedur perubahan Undang-Undang Dasar. Bikin pengecualian ayat 5-nya. Kecuali bentuk. Nah, khusus mengenai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Titik. Gitu. Ini kunci di situ. Jadi nggak bisa lagi. Jadi kita kalau secara ilmiah di kampus oke, cuma untuk politik praktis no, itu sudah mengalami ideologisasi sampai sekarang. Maka ada istilah NKRI harga mati, gitu loh. Tapi kan kalau kita lihat ya Bang Jimli, kita lihat berbagai bentuk negara tadi itu, unitary state sama federasi di berbagai negara prakteknya. Banyak negara yang majemuk ya, seperti Amerika, federasi, bahkan Malaysia dan lain-lain. Nah, Bang Jimli mengamati itu nggak? Pernah atau membandingkan nggak kemajuan-kemajuan dan penyaluran aspirasi antara negara federal, negara federasi dengan negara kesatuan? Ya, dari sisi development ya misalnya. Ya, bisa 50-50 lah ya. Ya, memang dia lebih otonom, lebih kreativitasnya. Tapi dengan otonomi daerah sekarang sebenarnya ruang untuk kreativitas seperti itu terbuka. Tapi cuma misalnya ya, kita udah punya yang bagus sekarang. Undang-undang dan perangkat bahkan sudah masuk dalam konstitusi. Tapi prakteknya coba kita lihat. Uang yang beredar masih di Pulau Jawa, bahkan di Jakarta. Mungkin 60-70%. Ya. Pembangunan-pembangunan di daerah tidak bisa seperti misalnya di Amerika. Ini for the sake untuk membandingkan gitu ya. Gimana Bang Jimli melihat? Saya rasa ada benernya. Cuma konteks kita ini harus kepemimpinan di daerah itu harus punya gut. Sekarang peluangnya tuh besar sebetulnya ada. Misalnya. Cuma orang di Jakarta itu selalu saja melihat daerah itu untuk dikooptasi. Misalnya ada tren resentralisasi dalam berbagai kebijakan. Yang paling jelas itu yaitu Undang-Undang Ciptaker. Omnibus Law. Iya, Undang-Undang Ciptaker itu isinya itu. Kalau kita tanya daerah-daerah, banyak sekali mereka merasa di resentralisasi. Iya, resentralisasi. Ya kan? Tapi orang daerah juga harus belajar juga, misalnya dengan disrupsi teknologi. Teknologi itu membuat kecenderungan sentralisasi juga. Misal ya, untuk apa sih ada lembaran daerah, peraturan perundang-undangan, jadikan satu aja sekalian. Ya kan misalnya. Nah, itu soal kecil, tapi aspek administrasi itu bisa dibuat resentralisasi. Jadi tidak perlu ada lembaran daerah lagi. Nah, itu misalnya. Supaya terkendali juga mengenai harmonisme dalam rules, aturan-aturan lokal gitu. Nah, tapi orang daerah melihatnya ini, wah ini resentralisasi. Nah, jadi ada soal yang lain yang mungkin lebih strategis, yaitu pembagian keuangan. Pusat daerah. Nah, pusat daerah ini saya rasa, nah yang
Yang kedua, bagaimana membuat masyarakat daerah itu lebih kuat. Saya ambil contoh misalnya ya, kita di desa dulu punya KUD. Nah, sekarang kita bikin BUMDes. BUMDes. Nah, BUMDes itu kan PT, ya kan? Nah, dia bisa menjadi perusahaan kertas dikendalikan oleh elit dan bisa disalahgunakan juga. Jadi kalau dibanding KUD-nya dilupakan, dibikin BUMDes. Plus terlepas dari ada plus minus ya. Tapi kan KUD-nya itu mestinya itu kan lebih baik, lebih kolektivis untuk di tingkat desa, ya kan? Tapi ada satu pengalaman di Amerika. Di Amerika itu ada namanya corporate village. Jadi desa-desa adat mulai dari Cherokee Nation, mereka mempermaklumkan dirinya sebagai nation dan punya konstitusi sendiri. Pada awalnya dilarang karena dianggap ini mau bikin negara dalam negara. Jadi sesudah konstitusi Amerika dibikin, itu orang Cherokee ini bikin konstitusi sendiri. Indian ini, suku Indian. Suku Indian. No. Pakai hak asasi manusia, kayak konstitusi beneran. Nah, dilarang. Tapi pada akhir abad 18, awal abad 19, justru ini disahkan oleh pemerintah federal, diakui, dan sekarang ada 340 corporate village punya konstitusi, ya kan? Nah, maka dia jadi badan hukum. Maka semua investor datang dari luar negeri, datang dari Washington DC, dari New York, kalau dia mau tambang, mau kebun, bikin kebun, harus negosiasi dengan corporate village. Semua dapat saham. Maka desa-desa di Amerika itu kaya. Gitu loh. Sebenarnya corporate village ini kan KUD itu sebetulnya. Nah, kalau KUD anggotanya kan terbatas, hanya anggota. Kalau ini enggak, seluruh warga. Dia memperjuangkan seluruh warga. Seluruh warga. Kalau koperasi hanya untuk anggota yang terdaftar. Saja. Nah, jadi itu maksud saya, kita harus mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul memperkuat daerah. Semua kayak Papua, jangan hanya dilihat dari segi militer dan politik. Jadi kebudayaannya bagaimana, ekonominya bagaimana. Itu kalau kita ke pasar-pasar, orang asli itu jadi satpam aja tuh. Yang menguasai pasar itu pendatang semua. Nah, ini kan tidak sehat. Nah, ini harus kita apa gitu. Kalau dari segi politik, dulu zaman Orde Baru, kalau saya kasih penataran, pernah kan saya Manggala dulu. Itu pesertanya itu penduduk asli. Paling 5%. Pejabat eselon 1, 2, 3, 4, sampai 5. Itu pendatang semua. Tapi sekarang sudah 60% penduduk asli. Nah, itu sudah bagus dari segi politik. Tapi dari segi bisnis, maka ke depan ini kan bagaimana memperkuat. Jadi masing-masing daerah itu harus dilihat punya kekhasan sendiri-sendiri. Ini harus dari Jakarta memikirkannya, bukan cuman di norma pasal-pasal di Undang-Undang Dasar itu kan harus dijabarkan dalam program konkret. Sehingga impian orang untuk merdeka, mimpi lagi soal federal bisa gitu. Yeah. Nah, tapi yang Anda bilang memang ada kecenderungan sih, makin federal makin memberi ruang, ya kan? Malah sebenarnya kayak Inggris itu kan negara kesatuan. Tapi kan dia United Kingdoms. Nah, tapi dia juga memungkinkan ada namanya federal arrangement. Iya. Jadi untuk daerah-daerah baru, misal kita ya, kayak misalnya Timur Leste, ya sudah jadi negara bagian, why not? Iya. Misal gitu. Ya kalau sekarang kan kita ada yang namanya otonomi khusus. Kayak otonomi khusus begitu. Nah, otonomi khusus Papua, otonomi khusus Aceh, kemudian ada keistimewaan Yogyakarta. Sekarang ada juga permintaan daerah istimewa Sumatera Barat atau Minangkabau gitu. Tapi kenapa boleh tidak? juga itu. Soalnya banyak yang minta begitu. Banyak yang Bali minta. juga minta. Ya Bali juga punya keistimewaan. Kalau saya ditanya begitu ya. Pertama, begitu kita merdeka ya, atau begitu kita reformasi tahun 2000, begitu kita sahkan pasal 18 itu, jumlah daerah yang disebut istimewa atau kan cuma 4. Satu Irian Jaya, iya. Jogja, Aceh, DKI, iya. ya kan?
Nah, yang pakai istilah khusus cuma DKI, DKI. yang ini kan statusnya istimewa. Istimewa. Nah, sekarang kan kalau kita mau ngikuti anunya kan harusnya 4. Iya. Tapi sekarang kan 5. Jadi Irian Jaya dipecah jadi 2. Oh iya. Namanya Papua dan Papua Barat. Itu 2003. Iya. Artinya itu kan tidak melanggar konstitusi, sudah diputus oleh MK waktu itu. Ada 3 pemecahan, Irian Jaya jadi tengah, barat dan ini. Lalu kita putuskan 2, karena yang 2 ini sudah jadi, sedangkan yang tengah itu belum. Jadi kalau ada pemekaran lagi Papua sekarang, boleh aja. Secara otomatis dia menjadi bagian dari, bukan bagian. Menjadi, asal diatur dengan undang-undang. Iya, jadi iya. maksud saya begini. Jadi kalau awalnya 4, sekarang jadi 5, kan boleh. Kenapa jadi 6 dan jadi 7 nggak boleh? Boleh aja, asal dengan undang-undang. Kenapa nggak semua? Nah, kalau semua tidak khusus lagi dong, tidak istimewa lagi. Iya, itu artinya... itu satu. Yang kedua, belajar dari pengalaman DKI. DKI itu kan 5 wilayah, selatan, pusat, timur, barat, ya kan? Nah, utara. Kan tadinya nggak ada kabupaten. Iya. Nah, di kemudian hari ada ditambah kabupaten. Artinya otonomi khusus itu ada juga di tingkat kabupaten atau di tingkat kota. Jadi tidak selalu harus provinsi. Betul. Ya kan? Asal diatur dengan undang-undang. Artinya seluruh rakyat Indonesia sepakat. Iya. Nah itu. Yang ketiga, alasan. Kenapa diberi status otonomi daerah khusus dan istimewa? Alasannya apa? Iya. Selama ini kan selalu politik. Iya. Ya kan? Perang dulu di Aceh, baru kasih minta merdeka. Papua juga begitu, ya kan? Yeah. Jadi selalu alasannya politik. Nah begitu juga Jogja, dia kan kerajaan, nggak cocok dengan NKRI, tapi ya udah dah, karena ini politik, peran politik dia kan. Pertanyaannya, boleh nggak ada pertimbangan yang lain? Misalnya pertimbangan ekonomi. Yeah. Nah makanya saya pernah usul Kepri itu, khususnya Batam, boleh aja kita beri status kota khusus, kota istimewa di bidang bisnis. Iya, iya. Gitu loh. Supaya dia benchmarknya Singapura. Apa yang ada di Singapura kita pakai aja sini. Iya. Termasuk misalnya pakainya nggak harus rupiah, pakai yang lain boleh. Lalu pajaknya diturunin, misalnya begitu loh. Disamain dengan pokoknya dengan Singapura, misalnya. Ya kan? Nah, lalu pejabatnya nggak harus golongan 4A, pokoknya swasta bisa jadi. Nah, hal-hal seperti ini untuk apa? Untuk corporate manajemennya itu nyaingi tetangga. Jadi boleh aja, sekali lagi asal dengan undang-undang. Iya, iya. Bali, menurut saya Bali itu satu pulau ngapain sih? Ada pilkada, tuh orang satu kali gas sudah sampai ke Kabupaten Badung kemana, nggak usah, dia dikasih aja otonomi khusus atau daerah istimewa tapi internasional, segalanya itu internasional, misalnya gitu, bahasanya boleh pakai bahasa apa saja sesuai dengan, pokoknya diberi, mungkin mata uang juga boleh, mata uangnya transaksi misalnya begitu. Iya, iya. Dan untuk itu ya kan, tapi tentu alasannya harus tepat, jangan kalau 34 provinsi 30 istimewa semua, yang nggak istimewa lagi dong namanya. Ya. Nah gitulah kira-kira yang ya. lain pasti kan bertanya atau merasa dianaktirikan gitu ya. Karena misalnya kan ada konsekuensi anggaran juga selain itu. Sangat, iya. Otonomi khusus Papua, Aceh, Papua dan Aceh dapat anggaran tambahan di luar. Iya betul. Keistimewaan Jogja juga dapat anggaran yang besar juga. Iya. Makanya sebenarnya dari segi perkembangan Papua itu cepat loh majunya, menurut saya ya. Kita sebagai orang luar, misalnya hotel bintang 4 di Maroke sudah ada. Tapi kalau di Lok Semawe kayaknya belum ada itu bintang 4. Iya, yang bintang 4 mungkin cuma satu di bintang 5 iya, di ibu kan kota. Orang bisa berargumentasi, Bang Jimli, apakah itu bisa menjadi ukuran? Iya, tidak. Ya, misalnya itu tidak ukuran, tapi misalnya terutama masyarakat. Itu aktivitas ekonominya jalan. Jalan. Nah, gitu loh. Jadi sampai tingkat kabupaten itu gerak anunya itu boleh. Saya pernah menjadi ketua tim pemantau Otsus Papua Aceh dan Keistimewaan Jogja. Kan banyak masukan ketika kita
melakukan itu kan kekhususan itu misalnya untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain itu. Pembagiannya juga artinya uangnya ada, tetapi distribusinya nggak merata. Nah itu problem governance, ya kan. Tapi juga begini, perlu evaluasi juga orang Indonesia bagian barat. Kan ada asumsi timur tuh tertinggal, maka harus orientasi. Termasuk Pak Emil Salim masih itu aja. Ya, kan? Affirmative action perlu. Iyalah ya, oke. Tapi jangan dianggap bahwa di timur itu nggak maju semua. Makassar itu luar biasa kemajuannya. Pesat. Ya kan, pesat. Jadi pusatnya timur, ya kan gitu. Sedangkan di barat ya masih banyak kayak Bengkulu, Jambi. Bandingkan dengan Makassar, apalagi bandingkan dengan Jayapura, Bengkulu, kalah. Nah, jadi jangan sampai pukul rata. Maka harus adil lah orang Jakarta itu melihat daerah itu. Iya. Justru itu kan bisa menjadi sebuah persoalan ya. Dulu sejarah kita banyak mencatat juga dalam tanda petik gitu ya, pergolakan di daerah itu karena perhatian pusat yang sangat kurang. Betul. Bahkan pernah ada PRRI, Permesta, kan satu mungkin titik-titik kulminasi protes gitu terhadap tidak adanya itu. Apa yang kira-kira menurut Bang Jimli yang diperlukan? Apakah kita memerlukan sebuah evaluasi terhadap sistem tadi ya, undang-undang dan lain-lain, konstitusi, apa sistemnya sudah baik, atau kita perlu satu reformasi lagi SDM-nya ya, reformasi birokrasi, atau reformasi total nih terhadap kelembagaan kita, itu dari mana kita memulai kira-kira? Ada 3 hal yang penting ya, yang harus menjadi perhatian. 1, kuantitas sumber daya alam. Kita harus bersyukur kita kaya ini, ya kan? Cuma problem kita bagaimana ditransformasi menjadi kualitas. Artinya dia harus dikelola ya, dengan memanfaatkan teknologi mutakhir sehingga menjadi produksinya itu produktivitas makin menghilir. Nah itu ciri dari kualitas. Jadi jangan kita jual barang mentah. Nah, apa yang diterapkan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini dengan keras gitu ya, melarang ekspor raw materials, ini sudah benar nih, walaupun setengah mati juga menghadapi perlawanan ya. Nah, tapi itu satu hal. Yang kedua, jumlah penduduk kita ini nomor 4 dunia. Ya, sebentar lagi mungkin akan dikalahkan jadi nomor 5 lah kali ya. Nigeria kayaknya mau nyusul tuh jumlahnya. Tetapi kita adalah negara sampai sekarang ini nomor 4 dunia. Tapi ini kan kuantitas. Nah, misalnya demokrasi aja, kan kita selalu disebut the third largest democracy in the world. Tapi ya kan indeks kualitasnya kan nomor 64. Oh enggak, sekarang sudah 102. Ya itu sekarang seluruh negara turun. Nah, tahun ini makin turun lagi. Gara-gara pandemi ini lebih kacau lagi. 65 turun dari 85, sekarang 102. Turun lagi. Nah, itu gejala memburuk, ya kan? Itu kan kualitas. Beda antara kuantitas dengan kualitas. Jadi, misalnya keterlibatan kita di dalam pergaulan ilmiah itu masih kurang. Masih kurang gitu kan. Nah, itu satu hal. Yang kedua, tapi ada yang ketiga. Misalnya 90% penduduk kita ini profesor doktor semua, botak semua, kepalanya 4 kali saking pinternya, tapi tidak bisa bekerja dalam teamwork, tidak terorganisir, menghabiskan energi, perang sendiri. Ada perang dunia, kita bukan hanya nonton, malah kita sibuk perang sendiri gitu loh. Nah, maka kualitas kelembagaan berbangsa bernegara ini harus diperbaiki. Ini kunci. Kalau Daron Acemoglu, Why Nations Fail itu dia bilang, dia kritik semua teori lama tentang kemajuan peradaban, keberhasilan, kegagalan. Menurut dia bukan soal Protestan ethics, orang Katolik juga maju kok. Bukan soal Tokugawa religion, itu kan puspaktum, analisis semuanya itu. Bukan soal musim, tapi soal the quality of the institution. Nah, maka institusi negara kita ini harus diperbaiki.
Saya selalu bilang ini paling 50% perform sesuai dengan tupoksi. Dan banyak sekali lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi yang tumpang tindih. Lalu banyak sekali overlap ya. Iya, banyak sekali pekerjaan yang tiba-tiba nggak dia ngerjain. Ini gara-gara perubahan besar-besaran waktu reformasi. Itu kan ada 10 tahun pertama reformasi, urusan family planning nggak ada yang ngurus. Tapi gedung BKKBN masih ada, pegawai jumlahnya masih ada, anggarannya masih ada, pimpinan masih ada, tapi urusannya sudah dikerjakan daerah. Yang daerah sibuk pilkada, nggak ngurus juga. Maka 10 tahun pertama pertumbuhan bayi di Indonesia makin rajin bukan tidak terkendali. Posyandu misalnya. Posyandu semua. Nah, begitu juga misalnya itu BP4 yang penasihat perkawinan itu nggak berfungsi lagi. Maka tingkat perceraian kalau ditanya di pengadilan agama, waduh, meningkat. Ya, yang tadinya mau didamaikan nggak sempet lagi, ketok aja, cerai. Nah, jadi ada keadaan yang makin buruk karena fungsi ya mengalami disfungsi atau malfungsi kelembagaan. Bukan hanya di organisasi negara, organisasi masyarakat, LSM, organisasi misalnya antara Ormas dan Orpol. Itu kan harus didudukkan. Hubungan antara politik dengan masyarakat harus dipisah. Nah, itu kita bersyukur ini Pak Gus Yakult ya, Gus Yahya Stakuf mau mengambil jarak supaya PBNU jangan menjadi bagian dari PKB. Harus dipisah. Gitu kan, bahwa dia yang menjadi pendiri awalnya iya, tapi harus dipisah supaya tidak konflik kepentingan, karena PKB dan semua partai punya ormas underbow semua, yang kalau partai dibubarkan menurut prosedur konstitusional di MK, ormas underbow kayak PKI dulu ikut dibubarin juga. Nah, maka dia harus dipisah. Civil society dengan partai sebagai intermediate structure untuk state itu harus tidak boleh konflik kepentingan. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan, korporasi. Tidak boleh konflik kepentingan. Business and politics sudah saatnya. Sekarang gejala seluruh dunia, terutama sesudah Donald Trump terpilih jadi presiden itu. Jadi konflik kepentingan bisnis dan politik merajalela di mana-mana. Ya kan? Pejabat tidak boleh bisnis. Kalau dia mau bisnis, maka sahamnya harus dilapor ke blind trust dan diserahkan ke independent management. Kalau pengusaha mau menduduki jabatan publik, silahkan. Tapi begitu you duduk di jabatan publik, you punya bukan hanya tidak boleh jadi direksi dan komisaris, Anda harus serahkan saham you dikelola secara independen supaya tidak konflik kepentingan. Itu undang-undang berlaku bagus sekali di Amerika. Mulai tahun 78. Tapi begitu Donald Trump terpilih jadi presiden, baru orang tahu ini tidak berlaku untuk presiden. Maka enak sekali Donald Trump bilang, itu kan undang-undang bukan untuk saya. Jadi tiap hari dia ngurus bisnisnya bersamaan dengan ngurus politik. Anak mantunya berkantor di Washington DC. Pengaruhnya seluruh termasuk di kita. Nah, ke depan ini harus dibenahi. Jadi sekarang lebih dari barangkali ya 50% pejabat kita ini pengusaha. Bagaimana itu? Jadi ini kan bisa menjadi gabungan oligarki, ya kan, dengan plutokrasi. Ini berbahaya. Bisa dijelaskan tuh, Nah, plutokrasi itu kekuasaan yang dipimpin elit, minoritas elit, ya, pengusaha, orang kaya, wealthy elites, minority elites. Kalau oligarki ialah minoritas privilege, yang punya privilege, bisa macam-macam, bisa karena dia dinasti, ya kan. Nah, kalau ini bergabung, ini new form of totalitarianism akan terbentuk, bentuk baru dari totalitarianisme. Kata Wu Lin 2005 dia tulis demokrasi incorporated. Dia bedakan antara totalitarianisme lama dengan totalitarianisme baru yang terbalik. Dulu zaman Hitler, penguasa publik mengangkangi segala urusan privat. Sekarang terbalik, penguasa privat mengangkangi segala urusan publik. Ini there will be no quality democracy. Ya kan?
Jadi kualitas dan integritas demokrasi ya akan tidak ada kalau ini dibiarkan. Ini harus dibenahi. Nah, gitulah. Jadi banyak sekali yang perlu dibereskan. Iya, betul. Saya termasuk sependapat dengan Bang Jimli. Dari dulu saya mengatakan getting institution right, gitu. Bagaimana membuat institution right. Nah, baru kemudian kita getting intervention right. That's it. Gitu. Ini perlu kita ingatkan itu. Sayyidina Ali 14 abad yang lalu bilang, al-haq bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Sesuatu yang benar tapi tidak terorganisir pasti dikalahkan oleh yang batil tapi terorganisir. Jadi kuncinya good governance. Yeah. Legal, constitutional, and good governance. Modernisasi sistem kelembagaan. Yeah. Itu berlaku bukan hanya di sektor negara, sektor swasta juga, dan juga sektor masyarakat. Nah, coba dia sekarang, misalnya kan kita harus evaluasi PT-PT ini. Malah sekarang undang-undang Cipta Kerja mempermudah satu orang bisa bikin PT. Lah ya kalau begitu untuk apa? Jadi kan harusnya dia kita syukur juga koperasi boleh 9 orang. Nah, dia lebih korporat ya. Nah, saya senang itu yang koperasi, tapi kalau PT itu harus dievaluasi. Karena PT itu produk abad ke-18 ya. Abad ke-17. Sebenarnya PT Limited Liability pertama itu kan tahun 1811 di Amerika. Tapi konsep tentang saham itu mulai dari POC tahun 1602 di Amsterdam. Yeah. Dan itu cermin dari kepemilikan individualisme. Jadi perusahaan zaman sekarang ini produk individualisme, kapitalisme yang mengabdi kepada orang per orang, pemilik saham. Lah kalau PT itu dimiliki satu orang, yang mengabdi kepada satu orang. Nah gitu loh. Nah padahal zaman sudah membutuhkan, harusnya ya kita harus memikirkan tentang stakeholder. Kayak wakaf itu. Iya. Jadi konsep ekonomi wakaf itu bukan shareholder yang dijadikan abdi, ya kan, tuan, tetapi the stakeholder. Nah, itu noble industries. Pihak-pihak. Ya, semua pihak yang berkepentingan, masyarakat banyak, konstituen kalau dalam politik itu harus mendapat manfaat dari bisnis yang dibangun. Karena ini menyangkut soal pasar luas. Iya. Nah, jadi ini kan undang-undang PT harus direkonstruksi. Ini kan produk masa lalu. Iya. Masa depan apalagi nanti akan perang dunia ini, misalnya kan. Maka pertengahan abad ke-21 akan terjadi perubahan sama mungkin lebih dahsyat dari pertengahan abad 20. Kita mesti siap dengan segala dampak disrupsi teknologi ini. Jadi cara berorganisasi bisnis pun harus beda. Gitu yang saya bayangkan. Nah, bisa enggak ini para penentu kebijakannya? Kalau bisa ya mulai dari presiden yang akan datang ini siapa ini? Dia harus punya wawasan yang jauh. Vision yang jauh. Iya. Tapi sebelum ke sana Bang, kembali ke tadi, oligarki dan plutokrasi. Ya. Itu yang bisa mengarahkan kita kepada totalitarianisme. Mungkin resentralisasi ini juga bagian dari jalan menuju ke sana gitu ya. Bagaimana kita membendungnya itu? Ya ini memang kita terbentur dengan soal-soal jangka pendek. Ya kan kita ribut ini terus di medsos ini soal jangka pendek. Dan pejabat juga terjebak juga ke situ. Kan semua orang jadi wartawan. Sehingga yang terjadi sekarang ini bukan pelembagaan politik. Terbalik, deinstitusionalisasi politik. Jadi mempribadi semua. Di komunikasi publik juga mempribadi. Sakit hatinya langsung menusuk, langsung tersinggung, langsung bereaksi. Tapi kan gitu. Tidak terhindarkan dengan kemajuan tadi. Yalah, tapi kan harus disadari bahwa dampak teknologi komunikasi bebas tidak terkendali ini menghasilkan yang semula diramal akan masuk era informasi dan komunikasi yang terjadi terbalik, era misinformasi dan diskomunikasi.
Nah, jadi semangat pelembagaan itu harus, semua pejabat itu harus menyadari. Bedakan antara institusi dan pribadi. Ini kunci kalau Anda bicara korupsi, basis moral sosialnya itu ketidakmampuan orang membedakan, apalagi memisahkan urusan dinas, urusan pribadi. Ya. Nah sekarang sedang kacau-kacaunya. Percampur adukan ini. Dalam komunikasi pejabat aja, mana ini pendapat pribadi kah dia? Pendapat institusi kah? Nggak jelas. Nah harusnya pejabat ini memimpin pelembagaan. Menyadari ini dulu, sehingga dia bisa menjadi contoh bagi pejabat-pejabat di bawahnya. Jangan sembarangan ngomong. Fungsi kepemimpinan itu kan system building, communicating yang educating dan enlightening, gitu kan? Dan role model. Yang paling pokok itu. Iya, ya. Sesuai juga tadi kalau kembali kepada Bang ini tupoksi ya. Nah, itu juga banyak lembaga yang tidak jelas tupoksinya. Jadi tiap tahun bikin anggaran rebutan banyak-banyak. Apalagi kalau dia ditakuti pasti dapat banyak dia. Tapi sebenarnya bisa ditanya, ini tugasnya dia apa bukan? Iya. Nah, itu kira-kira hampir 50% itu tidak sesuai. Nah, harusnya itu diaudit. Iya. Maka ini akan menjadi efisiensi besar-besaran. Serius ini. Ya kan? Nah, itu akan jauh lebih besar dampaknya daripada memenjarakan pejabat. Itu. Ini efisiensi. Maka penguatan BPK itu, BPK juga harus disadarkan tentang tanggung jawab dia ini. Tanggung jawab sebagai chief auditor. Chief auditor, ya. Atau auditor negara lah ya. Auditor negara. Nah, tentu itu akan menjadi mudah kalau ada common perspektif ya di antara para pejabat itu. Mulai dari presiden, wapres, jangan mikir kepentingan masing-masing. Sekarang ini kan kayak gitu. Ya. Rebutan nanti kalau sudah dapat memikirkan yang lebih banyak dan yang lebih tinggi. Jadi semuanya bukannya sharing, caring, sharing, giving, tapi taking, asking. Nah kadang-kadang meningkat lagi robbing. Iya, iya. Nah itu. Karena kesempatan yang begitu terbuka ya. Nah, jadi ini menurut Bang Jimli ini problem struktural ya, apa yang terjadi ini, atau problem kultural? Ya dua-duanya. Makanya kalau salah satu yang menjadi concern saya ya, saya secara khusus sekarang ini membuat mata kuliah baru. Di UI sudah S1, S2, Hukum Tata Negara Adat. Dan saya sudah buat buku Cultural Constitution and Constitutional Culture. Dalam bahasa Inggris, diluncurkan di Kolombo 2 tahun lalu. Nah, bahasa Indonesia, konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi untuk mengingatkan orang bahwa warisan kebudayaan itu soal serius. Para ahli tata negara nggak mikirin itu. Ya. Para ahli hukum hanya titik koma pasal-pasal yang dipikirin. Ya, ini ada problem kebudayaan politik, kebudayaan hukum. Nah, salah satu yang paling berpengaruh itu budaya feodal. Kita ini kerajaan, Bung. Kita ini budayanya kerajaan. Tadi saya cerita soal NKRI. Itu di BPUPKI, meskipun perdebatannya sengit, itu nggak ada voting. Tapi waktu menentukan apakah republik kita ini mau memilih republik atau bukan, itu pakai voting. Pakai voting, pakai kapur masih. Nah, kenapa pakai voting? Karena ngotot, ada 9 orang ngotot. Nah, waktu di voting, ya kan, 6 yang minta kerajaan, cuma 6. 2 itu dan lain-lain, satunya abstain, lagi nggak hadir. Nah, selebihnya minta republik semua. Tapi itu kan elit anggota BPUPK itu. Kalau dibikin referendum, belum tentu menang republik. Republik itu apaan? Bahasa apaan tuh? Bahasa Padangnya nggak ada tuh republik. Tapi kalau dibilang kesultanan, kerajaan, aduh Sabang sampai Merauke pada ngerti. Jadi budaya yang kita warisi ini adalah budaya feodal, budaya kerajaan. Nah, sampai sekarang ini mudah sekali semuanya terlelap
dalam perangkap budaya kerajaan itu. Semua partai yang lahir sesudah reformasi. Saya nggak tahu Partai Gerindra begitu juga apa enggak. Iya kan? Nah, itu apa? Karena budayanya. Nah, di dalam birokrasi juga sama begitu. Jadi reformasi ini ya kultural juga, struktural juga, dua-duanya. Iya, simultan. Tapi ya dengan teknologi ini kita bisa daya gunakan. Nggak, tapi bisa memaksa perubahan. Persoalan juga kan ya Bang Jimli. Ini kan kalau partai politik, kalau tadi Bang Jimli nanya, termasuk Gerindra misalnya, kan ada kerancuan ketika seorang presiden terpilih. Dia memikirkan bagaimana pemerintahan itu lancar. Salah satunya adalah tidak diganggu oleh legislatif. Karena legislatif itu mungkin ada back mind, merasa bagian dari yang harus diganggu. Bisa mengganggu program-program dia. Karena itulah dilakukan koalisi. Ini kan juga sebetulnya sebuah kerancuan yang tadi menurut saya ya. Nah, ini menurut Bang Jimli bagaimana? Karena seolah-olah sebuah koalisi. Nah, dulu kan ada juga yang mengatakan tidak ada di dalam sistem presidensial itu namanya koalisi. Hanya ada di pemerintahan parlementer. Tapi ini kan dipraktekkan. Koalisi di eksekutif, di legislatif kira-kira juga harus begitu. Jadi di eksekutif ini udah berkoalisi, di legislatif ya udah nggak usah ngomong. Itu kira-kira kan begitu. Ya. Itu gimana? Ya itu realitasnya memang. Apa itu realitas feodalisme? Bukan. Kalau itu lain lagi. Itu kan dinamik dalam praktek politik ya. Itu kan bukan, kita kan melihatnya itu ini soal jangka panjang. Jadi harus ada arah yang jelas bahwa kita mau mengubah ini watak feodal ini, karena ini menghambat kemajuan peradaban dalam jangka panjang. Tapi kita kan kalau di praktek politik itu mau tidak mau, ya namanya pemerintah kan dia harus memastikan dukungan mayoritas. Maka kan begini, kita itu bicara sistem presidentil versus parlementer itu kan referensinya itu selalu Amerika. Ya. Karena Amerika itu dua partai. Tapi partai di Amerika itu banyak orang tidak paham, dikira cuma dua. Banyak. Cuma yang laku cuma dua. Karena masyarakat politiknya terbelah sejak awal itu, dia udah industrious. Maka satu dekat elit produsen, pengusaha, satu dekat buruh. Nah, cuma namanya nggak kayak partai buruh kayak di Inggris. Labor. Dia pakai Demokrat. Nah jadi karena masyarakatnya sebelum Amerika berdiri itu sudah industrious, jadi dua sampai sekarang gitu loh. Tapi tidak pernah tertutup peluang untuk calon independen. Iya betul. Independen itu kan sebagai istilah, itu partai yang golongan ketiga. Harusnya di Indonesia juga, ya, walaupun sekarang dibatasi oleh konstitusi kan harus dicalonkan partai. Enggak, mereka juga partai. Cuma istilahnya itu independen dari dua ini. Iya. Ya kan? Nah, dulu pernah ada Rospero itu dicalonkan juga ya oleh partai. Dicalonkan oleh partai. Karena dia tidak ada threshold. Nggak ada threshold. Ya. Nah, makanya mesti nggak usah ada threshold. Nah, jadi sebetulnya koalisi itu kan efek dari multi partai. Begitu kita reformasi, daripada partainya cuma 1+2 atau 2,5 gitu kan. Kan dulu kan begitu. Yeah. Nah, akhirnya dibuka zaman Pak Habibie. Nah, itu keragaman partai itu baik untuk menyalurkan keanekaragaman, kemajemukan, kebinekaan. Nah, tapi politik praktis nanti di parlemen mau tidak mau, Anda kalau jadi presiden kan perlu dukungan mayoritas juga pasti. Nah, maka itu politik praktisnya. Jadi wajar sajalah Presiden Jokowi, ya kan? Dia ingin memastikan malah nawarin mantan capres saingan jadi Menhan. Nah, kan gitu kan? Itu kecerdikan dia itu. Dan tentu Pak Prabowo ngitung-ngitung juga kan, plus minusnya kan. Ya sudah dia masuk aja. Mungkin begitu. Ya kan? Jadi itu realitas politiknya itu bukan karena feodalnya itu, tapi ini permainan jangka pendek. Nah, gitu loh. Tapi permainan jangka pendek ini tidak bisa inline, bisa bertentangan dengan semangat untuk jangka panjang.
Iya, iya. Tergantung bagaimana kita menilainya. Jadi feodalisme ini jangka pendek atau jangka panjang yang sedang terjadi? Oh, yang sekarang ini. Ini akibat tidak adanya kebijakan yang mentransformasi. Dibiarin. Malah bukan dibiarin, dinikmati. Karena sangat mudah spoiling. Spoiling. Nah, gitu loh. Saya suka kasih contoh, dia bercanda ini, jangan tersinggung ya. Jadi Presiden Indonesia itu semua punya darah biru. Bung Karno apalagi, Megawati lebih biru lagi, ya anak orang darah biru kan. SBY walaupun begitu biru-biru juga dia. Nah ada orang Jerman, setengah Jerman, Pak Habibie, ya kan ada biru-birunya juga. Ibunya orang Jogja, istrinya orang Solo gitu kan. Ada biru-birunya juga dia, gitu loh. Nah yang paling berdarah merah dia Jokowi ini. Apa? Pak Jokowi ini. Oh ya. Dia kan orang pasar. Jadi kalau dalam budaya apa kita kan antara istana dan pasar sama kayak hadis Nabi kan, antara masjid dengan pasar. Khairul makan al masjid wa syarrul makan as-suq. Sebaik-baik tempat itu masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Kenapa pasar? Banyak setan. Nah jadi orang pasar itu darah merah, rakyat banget gitu. Nah ini kan pedagang, pengusaha. Nah orang istana kan darah biru. Jadi menurut saya semua presiden kita itu yang darahnya paling merah Pak Jokowi, gitu loh. Dalam konteks itu ya. Iya. Nah maka ya, tapi sesudah dia jadi presiden, ya kan jadi biru juga darahnya. Sejak periode pertama pun sudah membiru. Nah gitu loh. Jadi kalau tidak menyadari seperti yang Lord Acton kemukakan, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Karena watak kekuasaan spoiling. Nah, memanjakan. Nah, semua orang pegang burung, memuji-muji, sudah terlena. Gitu loh. Dan ada kecenderungan kan, orang itu sudah berkuasa karena tadi spoiling, menikmati kekuasaan dan manisnya kekuasaan, dan ingin terus mempertahankan kekuasaan itu. Ya watak manusia kan begitu juga. Bang Jimli, kan kita melihat ya, meskipun kita tidak tahu dari mana datangnya itu. Ya. Tapi ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang ingin nambah 3 periode. Nah, itu salah satu contoh itu. Iya, iya. Spoiling. Ada saja yang begitu. Nah, untung Jokowi masih menyadari itu. Makanya dia ada 3 kalimat itu kan. Nah, ini kan orang yang mau menjerumuskan saya, atau mau nyari muka, atau mau jual apa istilahnya itu? Mau cari muka, menampar muka, atau mau merambuka atau menjerumuskan saya. Nah, tapi saya jelaskan itu di beberapa tempat. Oh, dia enggak, Dok. Iya, Pak, dia marah waktu itu. Tapi itu kan tahun 2019. 2020 marahnya udah enggak terlalu marah lagi gitu. Nanti 2022, itu enggak marah lagi. Jadi ada saja yang begitu itu. Dan itulah yang membuat ya ada ratusan kasus di seluruh dunia mulai dari Afrika, mulai tahun 90-an, sehingga muncul istilah third termism. Periode ketiga. Jadi usaha kepala negara memperpanjang masa jabatan yang tadinya dibatasi 2 runde menjadi 3 periode. Itu gejala dunia, bukan cuma di kita. Itu penyakit lah ya. Penyakit itu. Malah sekarang banyak yang udah sukses. Sukses ini sekarang. Ada pola yang lain kayak misalnya Putin. 2 periode tapi ada jeda masuk lagi, maka dia potensial jadi presiden seumur hidup. Ya, kalau di kita ini sebagai contoh aja nih Bang Yuli, exercise misalnya ya. Let's say ada dia presiden 2 periode. Kemudian setelah itu menjadi wakil presiden. Boleh nggak itu? Iya. Ini legally, tapi itulah yang ini kita tidak bicara morally atau apa, tapi legally. Maka Indonesia itu harus memahami, ini yang saya promosikan. Bukan hanya rule of the law, tapi rule of ethics. Konstitusi kita itu bukan hanya constitutional law, tapi constitutional ethics. Nah, maka ke depan kita harus menata ya sistem norma itu, jangan cuma hukum, tapi juga etika. Kita punya TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa, masih berlaku. Iya, betul. Nah, jadi saya bermimpi satu hari nanti kita punya peradilan etik sebagai
negara pertama, dan kita udah praktekkan di KPP yang saya pimpin, pengadilan etik pertama, padahal di undang-undang nggak disebut, oleh DPR diikuti, undang-undang MD3, Badan Kehormatan ganti istilah Mahkamah Kehormatan. Nah, itu dari saya itu, walaupun sidangnya masih lucu-lucu nggak apa-apa, tapi konsep mahkamah itu sudah diterima. Jadi ya, jangan semua masalah kita selesaikan dengan hukum, apalagi buru-buru hukum pidana. Maka polisi, hukum pidana itu jadi alat penekan persaingan politik dan persaingan bisnis. Tak sehat. Hukum jadi alat subordinasi politik. Iya, atau alat politik dan bisnis. Iya. Nah, itu dalam prakteknya begitu. Maka hukum itu, apalagi hukum pidana, filosof sudah berabad-abad sudah merumuskan ultimum remedium, upaya terakhir. Kalau udah nggak ada lagi mekanisme, baru itu. Nah, sekarang sistem etika ini harus kita perkenalkan. Penjara pun sudah penuh, Pak Fadli. Sudah lebih dari 120 negara menghapus pidana mati. Maka semua orang hanya mengandalkan penjara. Kecuali negara-negara kecil kayak di Skandinavia ya sudah mulai kosong. Negara-negara besar penuh. Nah, kita ini 208% over kapasitas penjara. Ya, betul, saya berkali-kali melakukan kunjungan kerja, sidak luar biasa, over capacity. Kalau di kota besar 300%. Iya. Nah, ini kalau urusan korupsi semua orang jangan ada remisi. Dan kamu kalau hukumannya cuma 5 tahun, loh kenapa nggak 15 tahun lah gitu-gitu. Maunya dihukum selama-lamanya dan jangan pernah ada remisi. Nah, gitu. Jadi kemarahan publik, tapi kemarahan itu tidak boleh jadi referensi keadilan. Kalau viral baru di ini. Kan ini Kapolri sendiri mengatakan kalau viral baru kasus itu ditindaklanjuti. Ini kan jadi susah kan. Artinya kritik kepada anak buahnya. Jadi artinya kemarahan publik itu wajar. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu lagi marah, jangan sholat. Ambil wudhu. Jadi sholat aja pun sebagai kewajiban, itu dilarang. Jangan sholat, ambil wudhu. Artinya dingin dulu. Maka orang marah itu tidak boleh dijadikan rujukan mengambil keputusan bernegara. Apalagi keputusan keadilan. Itu pasti tidak benar. Tapi kan sering juga bahwa hukum tadi kan kritik ya, saya termasuk mengkritik juga, sangat tajam kepada lawan politik, sangat tumpul kepada kawan-kawan politiknya. Artinya yang tadi digunakan sebagai alat politik tadi ya. Dan seringkali tergantung juga tren. Kalau di masa lalu misalnya tuduhan ada yang benar, ada yang tidak. Tetapi misalnya terhadap PKI gitu ya, orang yang dianggap melawan pemerintah dituduh komunis misalnya, walaupun memang ada juga yang memang seperti itu. Kelebihan. Kelebihan. Ya itu biasa itu. Sekarang selalu kan, ada. Karena ada tren Islamofobia kan juga begitu. Ya nanti ex FPI, ex HTI, ya itu dikejar-kejar juga. Iya. Nah, maka ini termasuk yang harus kita selesaikan. Jadi pertama soal catatan sejarah itu memang harus ditulis ulang ya, biar lebih objektif gitu, bisa diterima. Tapi untuk sampai kepada itu memang susah juga, sebab kadang-kadang tafsir tergantung yang berkuasa. Kalau orang sedang berkuasa ya tafsir dia yang berlaku, lalu cenderung mengabaikan tafsir yang berbeda. Nah, objektivitasnya itu harus dicerahkan kepada ilmu mestinya yang lebih independen. Nah, jadi para ilmuwan sejarah itu sekarang ini lagi dibutuhkan ini menulis ulang. Jadi kalau misalnya negara mau ya mensponsori, kasihlah kesempatan penulis independen itu dari luar dan dalam negeri gitu kan, supaya catatan sejarah itu bisa diluruskan. Saya 10 tahun membaca usulan-usulan penghargaan gitu ya, pahlawan nasional. Banyak sekali catatan sejarah yang tercecer. Betul. Saya pernah bilang sama Pak Taufik Abdullah, kenapa sih kok sejarah kita ini paling tua hanya abad kedua atau abad keempat?
Itu kalau di Eropa itu ribuan tahun sebelum Masehi. Oh iya ya. Gimana? Habis catatannya nggak ada, dia bilang begitu. Ya kan bisa dicari. Itu kan penelitian. Nah, untuk riset begini ini banyak orang merasa nggak terlalu penting kan. Yang riset-riset yang penting itu sekarang ini yang ada kaitan dengan industrialisasi. Tapi yang begini, waduh, itu jiwa. Iya, iya. Jiwa bangsa itu Jiwa dari bangsa. kesadaran saya. Identity. That's it. Iya, iya. Itu ada 2 buku yang saya sponsori terjemahannya itu, saya kasih pengantar. Eden in the East sama Santos Atlantis. Santos, ya. Nah itu kan bicara 17.000 tahun yang lalu. Kalau kita bergeser ke situ, Bang Jimli, saya ini sebagai seorang yang cinta budaya dan heritage. Ini ahli sejarah bukan, ini. Bukan. Maksud saya gini, kalau kita lihat temuan-temuan arkeologis kita luar biasa. Kita punya Meganthropus paleojavanicus yang ditemukan Fons Koningswald. Usianya 2 juta tahun. Yang baru ditemukan itu tahun 36 ditemukan. Tahun yang lalu kan baru ada lagi. Ada lagi banyak. Itu lebih tua dari Afrika. Temuan ini sebenarnya banyak. Banyak. Ya, kalau Afrika kan Lucy Walk in the Sky with Diamonds, itu yang saya udah lihat itu di museum di Addis Ababa. 3,1 juta tahun. Tetapi ya bentuknya menurut saya bukan seperti manusia gitu ya. Tapi kita punya Homo erectus yang ditemukan Dubois itu tahun 1800-an akhir itu kan sudah Homo erectus yang sekarang dunia mengkaji kok bisa temuannya banyak di Indonesia dan menganggap bahwa mereka ke sini gitu. Jangan-jangan kita yang ke sana. Jangan-jangan Indonesia ini memang awal peradaban. Karena dulu ada lukisan Kalau dari Eden in the East-nya Oppenheimer begitu. Oppenheimer. Saya ketemu dengan Oppenheimer juga. Masih hidup. Iya. Kalau Santos sudah meninggal. Itu apa namanya? Istrinya orang Melayu. Iya. Nah, di Kuala Lumpur. Kalau kita lihat Bang, itu dulu lukisan purba tertua 30 ribuan tahun itu dibilangnya di Prancis Selatan. Tetapi kalau kita lihat ini yang ditemukan di Maros itu 40.000 tahun. Oh iya. Lebih tua lagi. Masuk akal. Gitu. Jadi saya rasa ya kesadaran sejarah itu bagian dari hak moral kita sebagai bangsa untuk bermimpi ke depan. Iya. Kalau kita punya kesadarannya pendek ke belakang, jangkauan berpikir ke depannya pendek juga. Jadi, maka wajar ini sekarang ini ribut. Itu mungkin akibat Belanda juga. Yang menulis sejarah kan banyak Belanda. Iya. Dimudah-mudahkan dong. Masa negara jajahan ini dibikin tua gitu ya? Iya benar. Situs-situs kita padahal tua. Jadi saya kira memang masih banyak hal-hal yang perlu kita gali ya Bang Jimli. Termasuk banyak sekali. Ya saya kemarin ini datang yang kesekian kali, kebetulan ada konferensi di Mesir. Saya juga mampir. Temuan-temuan seperti di Mesir itu kan makin banyak sejarah masa lalu yang terungkap dan masa lalu itu kan menjelaskan hari ini gitu. Betul. Nah, dulu kan juga hukum-hukum adat dikumpulkan ya oleh Van Vollenhoven, Terhar itu yang menulis buku The Ontdekken van het Adatrecht. Ya, penemuan hukum adat. Ya. Artinya dia itu tidak temukan di seluruh dunia, cuma ada di sini. Dan bukunya kan banyak. Ya, banyak. Saya punya buku-buku aslinya. Sehingga bahasa Belandanya pakai istilah Adatrecht. Iya, betul. Nggak ada. Ya. Nah, jadi saya rasa mudah-mudahan ini memberi pencerahan ya. Kita mau mengajak semua untuk berpikir jangka panjang. Tapi tidak perlu juga terlalu banyak berkeluh kesah tentang masa kini. Masa kini ini, waduh, soal sudut pandang. So, kalau saya dengar pendapatnya Pak Fadlizon, waduh, keras-keras itu. Ya itu wajar-wajar aja. Menurut saya masih sangat lunak dibanding dengan anggota parlemen negara lain. Iya. Betul. Tapi kadang-kadang ya kita memang harus saling mendengar. Ya. Jadi musyawarah itu ya, itu kan filsafat. Tapi kan jangan cuma diomongin. Nah, satu orang beda pendapat karena informasinya beda. Ya. Datanya beda, apalagi zaman hoax sekarang. Ya. Kalau ketemu, musyawarahkan, datanya dikonfirmasi, ketemu pendapat kita. Ketemu. Yang kedua, kepentingan. Ya. Orang beda pendapat karena kepentingannya beda. Betul. Oh, dalam masing-masing orang punya kepentingan, pasti. Tapi begitu ketemu, kita berpikir kepentingan lebih besar, kepentingan yang lebih luas, ketemu juga. Nah, yang terakhir soal sudut pandang. Orang yang dalam kekuasaan dengan yang di luar kekuasaan beda cara melihat semua persoalan. Iya betul. Orang yang melihatnya dari namanya itu foto dengan snapshot dengan
naik ke langit, lihat keseluruhan, beda. Beda. Nah, harapan kita musyawarah, saling mendengar. Gitulah kira-kira. Terima kasih Bang Jimli. Saya kira yang terakhir itu memang saya percaya bisa menyelesaikan dialog, musyawarah, bisa menyelesaikan banyak masalah. Insya Allah. Gitu ya. Dan terutama silaturahim sebetulnya ya. Kan banyak masalah diselesaikan secara informal sebenarnya. Tidak perlu dengan ini ya. Kalau kita lihat di mana-mana, dan itu ada di dalam budaya kita. Mudah-mudahan para pemirsa dari Fadli Zone Official ini mendapatkan banyak insight. Saya kira banyak pikiran-pikiran dari Bang Jimli tadi yang membuka cakrawala dari sisi tata negara dan juga dari pengalaman beliau bukan hanya sebagai seorang akademisi, guru besar, tetapi juga pelaku. Nah, itu yang paling penting. Yang mahal itu sebagai pelaku, pengalaman sebagai pengalaman. Jadi kombinasi yang pas sebetulnya. Sekali lagi terima kasih Bang Jimli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses.